Oke, kali ini aku coba jelasin CM dari TB. Oke, pertama, perempuan 30 tahun datang dengan keluhan utamanya itu lupa, tapi yang jelas ntar sebutin keluhan utamanya dulu. Kemudian dia memiliki faktor risiko pertama umur. Umur itu sangat berperan penting. Biasanya umur yang tua dan muda itu sangat bisa berisiko karena imunitasnya tadi yang melemah atau ketika yang masih muda tadi belum terbentuk sempurna. Oke, next itu higienitas. Higienitas penting karena seperti kebiasaan-kebiasaan tidak mencuci tangan, kemudian menggunakan masker atau tidak ketika berbicara dengan orang lain, seperti itu saat keluar, itu sangat berperan dalam pencegahan dari TB. Apabila higienitasnya jelek, maka akan ada risiko penularan dari bakteri ini. Kemudian ada faktor vaksinasi. Faktor vaksinasi, vaksinnya itu BCG itu berperan penting terutama pada anak-anak. Karena apa? Dapat mencegah terinfeksinya TB. Apabila vaksinasinya belum lengkap, maka memiliki resiko yang lebih tinggi daripada yang sudah vaksin. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan ini sangat penting. Apabila di lingkungan sekitar kita atau keluarga kita ada yang terkena TB, maka sangat penting untuk melakukan tracing seperti itu. Terutama jika sudah muncul gejala dan lain-lain, itu penting sekali karena penularannya itu person to person atau manusia ke manusia. Sehingga apabila kita mengetahui salah satu anggota keluarga kita terkena TB, maka kita wajib untuk berhati-hati supaya tidak menular. Oke, next. Bakteri tersebut masuk melalui inhalasi droplet. Jadi melalui droplet-droplet dari ketika berbicara atau berkontak itu bisa masuk melalui upper respiratory tract. Kemudian di sana akan terjadi proses proteksi dari apa? Pertama, secara histologi ada epitel berlapis epitel berderet silindris kinosilia yang dia memiliki sila yang berfungsi untuk mukosiliari eskalator. Kemudian ada banyak sel goblet di situ untuk produksi mukus, untuk mukus trap. Kedua kombinasi ini dapat mentrap bakteri kemudian mengeluarkan melalui mukosiliari eskalator. Apabila dia lolos, dia bisa masuk ke paru-paru, terutama pada daerah alveolus. Kemudian dapat memicu proses innate immunity, yaitu apa? Aktivasi dari sel makrofag. Aktivasi dari sel makrofag, sel imun makrofag. Nah, dia itu akan coba memfagositosis, tetapi prosesnya itu tidak efektif karena si bakteri ini memiliki respon kekebalan sendiri terhadap fagositosis seperti penggunaan SAPM dan lain-lain yang akan dibahas pada waktu fisiologi. Kemudian fagositosis tidak efektif ini menyebabkan bakterinya tetap aktif dan berkembang biak di dalam makrofag. Nah, makrofag tadi akan mengeluarkan interleukin yang memicu proses kemotaksis dari makrofag dan neutrofil yang lain. Kemudian si makrofag ini juga akan berperan sebagai APC sehingga mempresentasikan kepada sel-sel imun seperti T-sel sehingga terjadi pembentukan granuloma. Nah, pembentukan granuloma ini terbentuk akibat proses kronik inflamasi akibat sel-sel imun tadi. Nah, si bakteri dikelilingi oleh sel-sel imun. Nah, ketika imunitas kita lemah atau terjadi defisiensi imun, itu bisa memicu pelepasan dari si bakteri ini keluar dan aktif menuju ke daerah apex karena di sana banyak oksigen lah. Karena sifat dari bakteri ini adalah obligat aerob, sangat butuh oksigen untuk hidup. Kemudian dia juga membutuhkan Fe untuk growth atau tumbuh dan kembang sehingga dapat menyebabkan kekurangan dari Fe, pembentukan Hb-nya turun sehingga terjadi anemia. Kemudian akibat dari granuloma atau kronik inflamasi ini menimbulkan beberapa respon inflamasi. Yang pertama, inflamasi sistemik. Dia bisa terjadi pengeluaran pirogen endogen, interleukin 1, 6, interferon, dan TNF-alfa. Efeknya apa? Stimulasi dari endotelial hipotalamus. Sehingga terjadi proses pengubahan dari membran sel ke asam arakedonat, memicu pelepasan prostaglandin E2 dan menyebabkan stimulasi pada hipotalamus untuk terjadi pengubahan set point sehingga terjadi peningkatan suhu badan, demam atau febris. Kemudian dia juga bisa menyebabkan lokal respon. Yang pertama pengeluaran bradikinin. Bradikinin ini stimulator atau zat kimia dapat menstimulasi dari chemical reseptor pada vagal si fiber sehingga terjadi proses stimulasi ke pusat batuk pada medula oblongata sehingga terjadi
batuk. Kemudian stimulasi juga sel goblet untuk lebih aktif sehingga produksi mukusnya itu meningkat, terjadi hipersekresi mukus. Lah, mukus ini akan banyak terdapat di dalam saluran pernafasan dan lain-lain sehingga terjadi stimulasi RARS, Rapid Adapting Response atau reseptor, sehingga terjadi proses uh, refleks batuk. Kemudian juga menyebabkan erosi dari dinding pembuluh darah, terutama bisa arteri bronkial, kemudian kapiler-kapiler yang ada di dalam paru, sehingga dindingnya itu lebih tipis dan gampang ruptur. Pada beberapa kasus langka dapat juga menyebabkan Rasmussen aneurysm, yaitu aneurism pada arteri pulmonalis sehingga dapat pecah juga. Efeknya mudah ruptur ini menyebabkan dia ketika kita batuk, kompresinya itu kan tinggi tekanannya sehingga dapat menyebabkan rupturnya pembuluh darah. Nah, ketiga hal ini menyebabkan terjadinya hemoptosis atau batuk berdarah. Oke, kemudian dia juga mengeluarkan interleukin 6. Dia akan menstimulasi dari leptin sehingga produksi leptinnya itu meningkat. Efek dari produksi leptin yang meningkat ini menyebabkan apa? Menyebabkan nafsu makan itu turun sehingga dia intake makanannya turun, menyebabkan berat badannya turun. Nah, ciri khas dari TB ini adalah berat badannya yang turun. Kemudian dia juga stimulasi dari akibat stimulasi dari makan yang kurang atau intake nutrisi yang kurang dapat menyebabkan asupan Fe ke tubuh itu juga turun sehingga dapat menjadi prekursor atau penyebab anemia. Selain itu batuk berdarah tadi jika terus-menerus juga dapat menyebabkan anemia juga. Oke, next. Pengeluaran TNF alpha interleukin 6 itu dapat menstimulasi dari liver. Nah, liver ini akan mengeluarkan CRP dan protein plasma. Efeknya apa sih? Nah, sebelum membahas efeknya, CRP ini tuh marker yang sangat ya khas atau spesifik ketika ada inflamasi. Karena tadi yang saya bilang itu chronic inflammation, maka CRP-nya pasti akan naik. Kemudian dia dapat menyebabkan perubahan dari potensial positif negatifnya yang ada di dalam plasma darah, terutama di eritrosit. Nah, pada plasma darah tadi bisa menjadi lebih positif sehingga si eritrosit tadi bisa menempel satu sama lain. Efeknya apa? Clamping. Clamping itu jika dia menempel, massa atau beratnya itu semakin berat sehingga dia lebih mudah untuk mengendap ke bawah pada pemeriksaan laju endap darah. Oke. Secara histologi gambaran clamping itu rulo. Next. Proses inflamasi ini juga akan menghasilkan eksudat. Eksudat ini bisa masuk ke alveolus sehingga alveolus terisi cairan sehingga terjadi ronki inspirasi. Kemudian dia juga menyebabkan permeabilitas kapilernya meningkat sehingga terjadi ekstravasisi cairan dapat juga masuk ke alveoli sehingga terjadi ronki ketika inspirasi. Oke. Selain itu, granuloma tadi kan proses inflamasi yang kronik. Nah, itu pasti akan menyebabkan kerusakan dari jaringan. Pada kasus-kasus yang berat, nekrosis gaseosa. Jadi bentukannya seperti keju kalau di dalam si bakteri tersebut terdapat mycolic acid yang ketika dia ruptur itu warnanya akan menguning. Nah, kerusakan jaringan tersebut dapat